Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Oke teman-teman, di sini saya akan bikin bagaimana cara masak nasi Hainan ya. Ini nasi Hainan ini kalau nggak salah tuh khasnya Singapura ya. Tapi saya akan coba bagaimana cara membuatnya dengan mudah dan simple ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin saja video berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya persiapkan ini bahan-bahannya ya. Banyak sekali ini bahannya, lumayan. Tapi ini saya persiapkan ya biar gampang dan mudah. Ini ada ayam paha kurang lebih ini 1000 gram masing-masing, sudah saya disodet-sodet ya atau di kerat-kerat biar masuk, biar meresap nanti si bumbunya. Ini ada 4 pieces paha ya teman-teman. Dan saya juga siapkan ini beras kurang lebih 1 kilogram tuh. Dan ada bawang putih 50, ada Royco kira-kira 1 sendok makan. Ini ada minyak wijen kurang lebih 3 sendok makan. Dan ini ada saus tiram kurang lebih 3 sendok makan. Dan ini ada kecap asin 1 sendok makan. Dan tidak lupa ini ada bawang daun ya. Nanti ini bawang daun ini diiris kasar saja. Dan ini ada jeruk lemon. Dan ini ada cabai rawit dan jahe, yaitu untuk sambalnya nanti ya teman-teman. Dan ini ada bawang bombay 100 gram ya, 1 buah ini. Dan ini ada jahe kurang lebih 20 gram ya. Nanti jahenya bisa diiris, bisa digeprek. Dan tidak lupa ini saya pakai ladaku juga itu teman-teman, biar sedap rasanya, lebih nendang ya. Gitu teman-teman. Jadi di sini juga nanti ada tambahan sayurnya kayak pokcoy ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung saja lanjut ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Langkah selanjutnya, si ayam ini saya kasih perasan jeruk lemon ya teman-teman. Jadi ini sepasi saja ya, cukup dikasih perasan jeruk lemon biar tidak terlalu bau amis ya teman-teman. Bisa diaduk biar merata gitu ya teman-teman. Jadi nanti tidak terlalu amis untuk di rasa ayamnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Lalu tambahkan di sini saus tiram ya teman-teman. Ini kurang lebih 2 sendok makan saya pakainya ya teman-teman. Dan langsung saja diaduk rata ya, diremas-remas biar meresap. Dan selanjutnya biarkan di resting dulu biar si bumbunya benar-benar meresap masuk ya teman-teman. Jadi ini bumbunya itu saus tiram dan gunakan ini lada ya teman-teman, lada secukupnya biar lebih sedap. Oke teman-teman, biarkan dimarinasi dulu atau di resting dulu ya, biarkan sampai meresap dan nanti langsung ke proses berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman. Lanjut teman-teman, sini jahenya diiris dan daun bawang diiris kasar saja ya teman-teman ya. Jadi biar nanti wangi di nasinya teman-teman. Lalu siapkan ini pan yang udah dikasih minyak. Dan langsung saja jahe, bawang bombay dan bawang putih di saute atau ditumis ya teman-teman, sampai harum aromanya keluar. Jadi sedikit digoyang-goyang biasa
dan aromanya tuh cukup harum ya teman-teman. Oke, ini nampak sudah harum ya teman-teman si sote bawangnya, dan saya tunda dulu. Langsung saja saya siapkan ini si berasnya yang udah saya cuci tadi 1 kilogram ya. Ini langsung di rice cookernya, dan langsung saya tambahkan saus tiram 1 sendok makan ya, dan tambahkan juga ini minyak wijen. Minyak wijen nih 1 sendok makan kurang lebih atau lebih ya teman-teman. Jadi saya tidak pakai semua, nanti disisakan buat sambal ya teman-teman. Lalu tambahkan ini kecap asin nih 1 sendok makan, dan ini sedikit penyedap ya, kurang lebih 2 sendok teh. Dan langsung saja dimasukkan ini si sote bawang bombay dan bawang putihnya serta jahenya ya, yang cukup mewangi ya teman-teman, cukup wangi sekali. Biarkan aduk terus sampai rata. Nah, diaduk biar merata dan hasilnya nanti akan wangi ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Sudah tercampur rata teman-teman ini si berasnya, dan saya ratakan dulu di atas ini garis yang 1 kilo ya teman-teman. Lalu saya tambahkan ini si ayam. Jadi ayamnya langsung saja ditumpangkan di atasnya. Nah, jadi ini langsung ya teman-teman, biar si kaldu ayamnya nanti meresap juga ya teman-teman ya. Lalu teman-teman tambahkan ini air kurang lebih ini di atas permukaan beras ya, atau ini hampir 1200 ml ya airnya untuk 1 kg beras ya teman-teman. Kurang lebihnya segitu ya teman-teman, nanti bisa diukur dengan jari juga ya teman-teman. Lalu tambahkan ini daun bawang teman-teman. Jadi ini daun bawang ini terakhir saya tambahkan di atas ayam atau di permukaan air itu teman-teman, dan langsung saja ini dimasak ya di rice cooker ya teman-teman hingga matang ya teman-teman. Oke teman-teman, dan ini langsung saja lagi proses masaknya di rice cooker, kurang lebih ini 20 menit ya teman-teman matangnya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke, 20 menit sudah ini teman-teman. Langsung saya lihat tuh, dan ternyata wow, ini matang sekali teman-teman, dan harum wangi ya, wangi saus tiram, wangi ayamnya, daun bawangnya, jahenya juga, pokoknya bumbunya semuanya wangi ya teman-teman. Dan langsung saja ini saya akan sajikan ya teman-teman. Jadi penyajiannya nanti ada sambal, ada lalap ya. Oke teman-teman, sebelum disajikan sebelumnya saya aduk-aduk rata dulu, dan ayamnya udah saya angkat dulu ya teman-teman. Jadi ini biar pulen, biar merata ya teman-teman ya. Wangi sekali teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ini si sambal rawitnya, yaitu tadi saya haluskan cabai rawit dan jahe ya teman-teman. Lalu saya tambahkan ini minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan ya, dan diaduk rata biar wangi. Lalu tambahkan sini ada garam, ada gula, dan sedikit penyedap ya teman-teman. Jadi ini secukupnya saja teman-teman. Kalau tidak suka penyedap ataupun gula, cukup garam aja ya teman-teman ya. Jadi ini saya tambahkan biar rasanya lebih sedap, dan saya pun akan tambahkan perasan jeruk ya teman-teman. Di sini saya pakai jeruk lemon. Kalau teman-teman punya jeruk limau itu lebih bagus ya, lebih sedap, lebih segar. Tapi saya ini nggak punya. Saya hanya punya jeruk lemon, saya pakai jeruk lemon ya teman-teman. Oke teman-teman, waduh, ini udah kemecer ya, rasanya pasti. Oh, ini sambalnya mantap sekali teman-teman. Oke, langsung diaduk rata ya teman-teman, dan langsung nanti disajikan dengan si nasi hainannya teman-teman. Oke teman-teman, saya siapkan platingnya, dan udah saya kasih irisan timun dan tomat ya teman-teman. Jadi biar tidak ribet, saya plating lebih awal si irisan tomat, lalu saya cetak si nasi hainan ini dan sedikit ditekan biar menarik itu teman-teman. Dan langsung saja si ayamnya
sama diletakkan di samping nasinya teman-teman. Jadi ini baru ayam dan lalap saja ya sama nasinya teman-teman. Dan ini pun ada sambal yang tadi ya teman-teman. Nah, lalu tambahkan ini sote bawang putih ya teman-teman. Jadi ini si bawang putih ini digoreng biar wangi dan ditata di atas ayam ya. Jadi ini buat manis saja teman-teman dan nampak lebih sedap ya di ayamnya. Lalu saya juga tambahkan tadi ada sayurannya, ini sayuran pakcoy ya teman-teman. Jadi ini lebih menarik ya teman-teman. Ya ada hijaunya, ada merahnya ya. Dan beginilah tampilannya nasi Hainan ini. Cukup menarik teman-teman dan mudah, simpel, walaupun sedikit agak lama ya teman-teman. Untuk mengikutinya nggak apa-apa. Dan bagaimana rasanya teman-teman? Langsung saja diicip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langsung saja diicip rasanya bagaimana ya teman-teman. Ini rasanya saya langsung ke nasinya dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Wangi sekali teman-teman ya. Mari makan teman. Jadi rasanya segar, wangi ya teman-teman. Dan langsung saya ke ayamnya ya. Bagaimana nih rasa ayamnya juga. Oke teman-teman. Ternyata sama ya. Rasanya lebih gurih dan saya pun ini mencocol si sambalnya ya sama sayur pakcoynya. Nampaknya ini segar sekali. Oke. Gemecar ya teman-teman ya. Nikmat sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh mencobanya ya. Jadi saya teruskan makannya teman-teman. Jadi si nasi Hainan ini. Oke buat teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman masak di rumah ya. Demikiannya teman-teman, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.